Syahrul khairi wa hubbul ghairi qiyamul laili siyam Ramadan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan bagi kita untuk terus belajar. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa cahaya yang mengajarkan kita untuk maju dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini sangat menarik dan relevan ya. Jadi teknologi di tangan, Al-Quran di dada sebagai profil siswa SMK yang paripurna. Dua simbol ini mewakili identitas ganda yang harus kita wujudkan di zaman sekarang. Mari kita renungkan bersama. Ya, pertama, teknologi di tangan. Ya, kita adalah generasi yang lahir dan besar di era digital, smartphone, laptop, internet, AI, coding, robotik, dan semua itu adalah alat yang kita gunakan setiap hari. Nah, bahkan mungkin kita pelajari secara mendalam di jurusan masing-masing. Sebagai siswa SMK, kita dipersiapkan untuk menjadi ahli teknis ya. Jadi setiap terjun ke dunia kerja, kita dengan kompetensi teknologi yang mumpuni. Tapi ingat bahwa teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Jadi ia bisa menjadi alat untuk kebaikan, memudahkan silaturahmi, menyebarkan ilmu, lalu membantu pekerjaan manusia, bahkan berdakwah. Tetapi di sisi lain dia juga bisa menjadi senjata ya, penghancur ya, menyebarkan kebohongan, kemudian merusak akhlak, menyita waktu, ibadah, dan membuat kita lupa diri. Nah, seringkali kita sebut dengan apa ya ini, dengan adanya kemajuan teknologi ini adalah setan gepeng gitu ya, yang membuat kita lalai ketika kita mau berangkat tidur, bukannya berdoa tapi lebih asik scroll HP begitu, hingga terlelap, akhirnya lupa tidak berdoa, dan bahkan bangun tidur pun kita juga mencari siapa? Ya HP kita itu. Nah, berarti kita sudah menjadi budak dari teknologi. Nah, mudah-mudahan kita tidak terlarut dalam hal-hal semacam itu. Nah, lalu bagaimana agar teknologi ini di tangan kita tetap berada di jalan yang benar? Maka jawabannya ada di frase yang kedua, yaitu Al-Quran di dada. Di Al-Quran ini tidak hanya kita baca dan hafalkan, tetapi kita letakkan di dada, di hati kita sebagai pedoman hidup, filter nilai dan sumber karakter. Jadi di sini Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang mengatur bagaimana kita berpikir, bersikap, dan menggunakan segala sesuatu termasuk teknologi. Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Sadaqallahul adzim. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Nah, jika tidak mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Dan ada juga firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini berarti mengisyaratkan ya
bahwa manusia itu didorong untuk selalu belajar dan menguasai ilmu teknologi untuk menjelajahi alam. Tapi kekuatan yang dimaksud di sini bukan hanya kekuatan teknis ya, tetapi juga kekuatan spiritual dan moral yang bersumber dari iman. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, profil siswa SMK yang paripurna ini bukan hanya seorang teknisi yang handal yang bisa memperbaiki mesin, kemudian membuat program, mendesain bangunan, tetapi lebih dari itu. Ia adalah seorang teknolog ya, teknolog yang bertakwa. Kemudian coba kita bayangkan ya, ketika kita menjadi seorang ahli jaringan komputer yang menggunakan keahliannya untuk membangun platform pembelajaran Islami, misalkan bukan untuk membobol data atau menyebarkan malware. Dan seorang jurusan multimedia yang membuat konten kreatif yang mendidik dan menginspirasi, di situ bukan sebagai konten yang merendahkan atau bahkan menghina orang lain. Lalu seorang calon entrepreneur yang memanfaatkan e-commerce ya atau media sosialnya untuk berjualan dengan jujur, lalu menjaga amanah dan menghindari riba. Lalu jika seorang pelajar menggunakan media sosialnya, selalu ingat untuk menjaga adab, tidak gibah, tidak menyakiti, bahkan menyebarkan untuk lebih baik untuk menyebarkan kebaikan. Bukan seperti yang saat ini banyak sering terjadi ya. Jadi pada saat pembelajaran, anak-anak itu seringkali live TikTok, live IG begitu ya. Mereka asik dengan gadgetnya tanpa memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, ini saya harapkan tidak terjadi di SMK Negeri 2 Tuban gitu. Nah, itulah integrasi hakiki teknologi di tangan kita, kendalikan oleh nilai-nilai Qur'ani di dada kita. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam juga memberikan contoh dan teladan. Mungkin kalian bisa mencari informasi ataupun kisah-kisah Nabi yang lain. Kalau di sini sepengetahuan saya bahwa beliau itu adalah Nabi yang mulia, kemudian juga ahli administrasi dan perencanaan ekonomi yang menyelamatkan Mesir dari krisis. Nah, ilmu dunianya tinggi, tapi ketakwaannya lebih tinggi. Itulah profil yang ingin kita capai. Jadi kita bisa meneladani beliau, yang beliau lakukan gitu. Nah, pemirsa yang berbahagia, mari kita renungkan dalam-dalam. Setiap kali kita memegang gadget ya, ingat bahwa ada malaikat yang selalu mencatat gerakan jari kita. Ya, setiap kali kita belajar coding misalkan atau hal-hal yang lain, membuat konten, kemudian berjualan dan lain sebagainya, kita niatkan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat gitu. Setiap kali kita praktek di bengkel, di lab gitu, kita juga jaga kejujuran dan tanggung jawab kita. Nah, sehingga kita tidak perlu memilih ya antara ahli teknologi atau ahli agama ya. Nah, kita tidak perlu memilihnya, tetapi kita bisa berusaha menjadi keduanya ya. Hands that code, heart that recite, minds that innovate, soul that worship. Jadi di sini tangan kita yang memprogram, hati kita yang melafalkan, lalu pikiran kita yang berinovasi dan jiwa kita yang beribadah. Jadi kolaborasi antara kedua ini nanti hasilnya akan luar biasa. Nah, mari jadikan SMK sebagai tempat lahirnya generasi yang menguasai teknologi sekaligus mencintai Al-Quran. Nah, generasi yang tidak silau dengan kecanggihan dunia, tetapi juga tidak terjebak dalam pemahaman agama yang sempit. Nah, generasi yang mampu memadukan keduanya dengan harmonis. Akhir kata, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjadi pelajar yang unggul di dunia, diridhoi di akhirat, dan teknologi di tangan kita, Al-Quran di dada kita, dan iman di hati kita. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.